Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang kami terima hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu bagi kami, terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudaraku, lawan kesombongan adalah kerendahan hati. Rendah hati adalah kualitas yang seharusnya ada dalam diri orang percaya. Terlebih bagi pemimpin rohani. Sering dijumpai banyak pemimpin rohani tidak memberikan teladan tentang kerendahan hati. Merasa sudah menjadi pelayan Tuhan atau pemimpin rohani, mereka pun gila akan kehormatan. Sehingga dimanapun berada selalu membusungkan dada dan harus dihormati. Rendah hati berarti sikap seseorang yang memposisikan dirinya tidak lebih tinggi atau lebih penting, lebih utama, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Sebaliknya, orang yang tinggi hati dan sombong cenderung untuk membenarkan diri sendiri, meremehkan orang lain dan merasa diri benar, sehingga tidak mau dikoreksi atau dikritik. Pemazmur berkata, Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati yang mau dikoreksi diajar dan diluruskan jalan-jalannya. Untuk itu, Tuhan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan, bukan hanya keselamatan dari bahaya, sakit penyakit maupun kesulitan, tetapi yang lebih penting adalah keselamatan jiwa yang kekal sifatnya. Saudaraku, perhatikan nasihat Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kita seharusnya malu pada diri sendiri jika berani meninggikan diri dan tidak bisa rendah hati. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan dan Raja telah memberikan teladan dan mempraktekkan apa artinya kerendahan hati. Kerendahan hati dalam diri seseorang akan tampak nyata ketika ia rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama. Orang yang rendah hati tidak akan berhenti untuk mengasihi hanya karena kasihnya tak terbalaskan. Orang yang rendah hati selalu menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lebih daripada kekuatan sendiri. Saudaraku, di zaman yang dipenuhi dengan persaingan yang tidak sehat ini, kerendahan hati dianggap sebagai kelemahan mental dan ketidakmampuan untuk bersaing. Akibatnya, semua orang didorong untuk mempertahankan egonya, fokus pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Prinsip Alkitab mengajarkan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari saudaraku, kita menjadi orang percaya yang rendah hati, jauh dari segala keangkuhan hidup. Sebab ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang rendah hati, jauh dari segala keangkuhan dan kesombongan, sehingga hidup kami mencerminkan karakter Kristus, menjadi kesaksian bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, semua yang mendengarkan program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari ya Tuhan, tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, usaha, di dalam pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa apapun. Mari Tuhan, lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Nusa Tenggara Timur dan di daerah-daerah lainnya. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan nyata bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Saat ini menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah yang ada. Biarlah Tuhan yang akan membuka jalan dan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita pernah berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.